Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bayu di channel pembelajaran PMI. Kali ini kita sudah memasuki semester 2. Kita sudah masuk di bab 5 tentang pertukaran dan pembayaran. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia, tentu saja kelas 4. Oke, kita akan membahas tujuan pembelajarannya hari ini, yaitu mengidentifikasi pesan dan tujuan dalam dongeng, menyampaikan ulasan dongeng, dan menulis ringkasan isi dongeng yang dibaca. Kemudian membuat teks percakapan serta mengidentifikasi gagasan pokok dan informasi dari teks percakapan yang disimak. Menjelaskan informasi dari infografik, merangkum informasi dari berbagai sumber bacaan, menjelaskan penulis angka dan nilai uang sesuai dengan PUEB menceritakan kembali isi teks prosedur yang dibaca dan menulis teks prosedur. Kita akan membahas satu persatu. Kita masuk di slide selanjutnya, materi inti. Kita masuk di materi pertama, yaitu dongeng. Dongeng termasuk jenis karangan atau cerita yang bersifat hayalan, ya, berarti tidak sesuai berdasarkan fakta, ya. Nah, pesan dan tujuan dalam dongeng itu, tema dongeng bermacam-macam. Misalnya tentang kegiatan ekonomi. Pesan adalah, nah kemarin ada yang tanya, Pak, pesan itu apa? Pengertian pesan itu apa? Nah, pesan adalah amanat yang dapat ditemukan setelah membaca keseluruhan isi cerita. Nah, kemarin ada yang bertanya, saya disuruh Bapak Ibu guru membaca dongeng ini, apa pesan di dalam cerita? Nah, kita jelaskan. Pesan ya tadi, ya, adalah amanat yang dapat ditemukan setelah membaca keseluruhan isi cerita. Nah, tujuannya adalah latar belakang mengarang, menuliskan cerita, misalnya untuk menghibur, mengisahkan pengalaman pribadi, menjelaskan asal-usul suatu peristiwa, atau menjadi inspirasi hidup pembaca. Nah, ini tujuan dari dongeng, ya. Nah, jenis-jenis dongeng. Fabel yaitu dongeng dengan tokoh hewan yang diceritakan memiliki sifat seperti manusia. Kalau dongeng jenaka yaitu cerita tentang peristiwa yang dapat menimbulkan tawa. Nah, ini biasanya sebutkan jenis-jenis dongeng. Ada 2, ya, ini, ya. Jangan sampai bertanya kepada Bapak Ibu guru pada waktu sumatif, dongeng jenaka itu apa, Pak? Fabel itu apa, Pak? Nah, sudah dijelaskan Pak Bayu. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah menjelaskan dan pasti menjelaskan, ya, karena di bab 5 bahasa Indonesia ini membahas tentang materi dongeng. Nah, ulasan dongeng berarti penilaian atau pendapat terhadap dongeng yang dibaca dengan disertai alasan sesuai fakta, ya. Itu ulasan dongeng. Hal-hal yang perlu diperhatikan: identitas cerita seperti judul dan nama pengarang, isi cerita secara ringkas, kelebihan dan kekurangan cerita dari berbagai aspek seperti bahasa dan jalan cerita, pendapat tentang isi cerita, misalnya tentang pesan yang disampaikan melalui cerita patut ditiru atau tidak. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca dongeng, ya. Kemudian ringkasan isi dongeng. Nah, biasanya kalau disuruh meringkas ditulis ulang, ya. Tidak seperti itu. Meringkas berarti menyajikan dengan singkat dan efektif. Cara meringkas isi cerita adalah sebagai berikut. Ini diperhatikan ketika literasi, ringkasan yang kamu baca tadi, kamu biasanya menulis kembali atau disalin lah istilahnya. Nah, yang pertama, temukan pokok-pokok pikiran dari cerita. Tulislah pokok-pokok pikiran tersebut dalam beberapa kalimat.
Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat tersebut dalam sebuah paragraf sehingga menjadi sebuah ringkasan yang runtut. Ya, ini cara meringkas isi dongeng. Kemudian kita masuk di mata pelajaran teks percakapan. Setiap teks percakapan mengandung gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu teks. Berikut cara menumbuhkan gagasan pokok dari sebuah percakapan. Oke, kita sebelum membahas lebih jauh, kenapa Pak Bayu membuat videonya langsung per bab ya? Kenapa? Karena yang akan dibahas adik-adik dalam pembelajaran di kelas bersama Bapak Ibu guru itu biasanya materi A tadi tentang dongeng, itu bisa 1 hari atau 2 hari atau 3 hari dalam pembahasan bersama Bapak Ibu guru kalian. Nah, kalau Pak Bayu dalam pembuatan video ini berupa sebuah rangkuman yang akan dibahas di kelas. Jadinya misalnya hari Senin waktunya bahasa Indonesia ya, mata pelajaran pertama yaitu tadi bahasa Indonesia tentang dongeng, apa itu ringkasan dongeng dan sebagainya. Nah, 3 hari kemudian Bapak Ibu guru kalian membahas tentang teks percakapan misalnya gitu. Nah, diulang kembali videonya agar semakin adik-adik melihat video atau belajar hal yang sama akan merekam ke pemikiran adik-adik semuanya. Jadi, oh iya kemarin dongeng pembahasannya seperti ini sama. Jadi Pak Bayu memberikan video sebelum kalian belajar dengan Bapak Ibu guru, kemudian kalian belajar dengan Bapak Ibu guru, terus kamu melihat videonya Pak Bayu lagi tentang teks percakapan kan. Di awal-awal ada menceritakan pembelajaran dongeng tadi ya. Jadi oh iya, jadi adik-adik juga merekam dan bahkan bisa hafal apa teks yang sudah dibacanya dengan saya, terus dengan Bapak Ibu guru, terus lihat videonya Pak Bayu lagi. Nah kan videonya dari awal membahas tentang dongeng, jadi merekam terus ya. Oke, kita kembali lagi ke teks percakapan. Ya, cara menumbuhkan gagasan pokok dari sebuah percakapan. Yang pertama, simaklah percakapan dengan saksama, temukan topik dalam percakapan tersebut, catatlah informasi-informasi penting yang terdapat dalam percakapan tersebut. Ini cara menemukan gagasan pokok. Kemudian informasi dari berbagai sumber. Nah, informasi dari infografik, salah satu sumber informasi dapat berupa infografik. Apa itu infografik? Infografik merupakan informasi yang disajikan secara visual dengan memadukan tulisan dan gambar atau grafik serta warna yang menarik. Nah, mencari dan merangkum informasi, kebenaran informasi perlu digali dengan cara mencari informasi serupa dari sumber bacaan yang lain. Misalnya buku pelajaran kalian, artikel dalam majalah, ensiklopedia, dan artikel dari internet. Selanjutnya kamu dapat menulis rangkuman informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Rangkuman adalah penyajian informasi dari karangan asli secara ringkas dan efektif. Jangan ditulis ulang ya. Kebiasaan anak-anak kalau disuruh ngerangkum yang ada di buku disalin. Nah, kemarin ada yang tanya PUEB itu apa? Nah, ini kita bahas. Penulisan angka dan nilai uang. Penulisan angka dan nilai uang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini kemarin apa singkatan dari PUEB? Ya, PUEBI apa singkatannya? Nggak bisa jawab. Ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nama mata uang Indonesia yaitu rupiah dilambangkan dengan Rp.
lalu diikuti nilai mata uang tanpa diberikan jarak atau spasi, serta tidak diberi tanda titik. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda koma dipakai di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf agar lebih mudah dibaca, seperti nih, 150 juta rupiah dapat ditulis 150 juta rupiah. Seperti itu penulisan angka dan nilai uang. Kemudian kita masuk di teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Contoh teks prosedur membeli barang di pasar swalayan. Tentukan barang yang akan dibeli, jika perlu tulislah barang sesuai dengan kebutuhan. Bawalah tas kain untuk membawa belanjaanmu tadi. Ambillah keranjang belanja. Carilah barang yang akan kamu beli. Setelah menemukan barang yang dicari, letaklah barang tersebut ke keranjang belanjaan. Jika semua barang yang kamu cari sudah ditemukan, bergegaslah ke kasir. Mintalah kasir untuk memasukkan barang belanjaanmu ke dalam tas kain yang sudah kamu bawa. Bayarlah belanjaanmu dengan sesuai total pembelanjaan. Bawalah belanjaanmu dengan hati-hati. Ini adalah contoh teks prosedur yang kamu harus bisa membuat teks prosedur, cara membeli barang di pasar swalayan, terus cara membeli di Indomaret itu juga sama sepertinya ya, dengan membayar di belanja di pasar swalayan. Ini namanya contoh teks prosedur. Oke, menceritakan kembali isi teks prosedur ya. Setelah informasi penting diperoleh, informasi disebut sebaiknya dicatat ya. Kalau sudah mendapatkan informasi penting, informasi tersebut sebaiknya dicatat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menceritakan kembali isi teks kepada orang lain. Nah, menulis teks prosedur, tulislah langkah-langkah secara berurutan. Gunakan kalimat perintah dalam setiap langkah pada teks prosedur. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Kemudian tulislah menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Oke, pembahasan bahasa Indonesia kali ini di bab 5 sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat ya, tentang pertukaran dan pembayaran, temanya di bab 5. Oke, itu saja yang dapat saya beri. Semoga menarik, semoga suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI.